Timnas Indonesia bersiap menghadapi Vietnam di laga ketiga ASEAN Championship 2024. Ranking Timnas Putri mendahului Timnas Putra ke-100 ranking FIFA. Gonta-ganti formasi yang dibuat pelatih Timnas Sintayong. Sebelum lanjut ke pembahasan, yang baru bergabung, dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Usai melakoni laga kedua melawan Laos di Stadion Manahan Solo, Timnas Indonesia langsung bertolak menuju ke Vietnam untuk menjalani laga lanjutan di ajang Asian Championship 2024. Setelah menempuh perjalanan yang cukup memakan waktu, skuad Garuda tiba di Hanoi pada Jumat malam, namun anak asuh Sintayong masih harus melanjutkan perjalanan menuju Vietri, tempat lokasi pertandingan yang berjarak sekitar 80 km dari kota Hanoi. Jadwal yang padat hingga istirahat yang tidak cukup, skuad Garuda dihadapkan dengan tantangan berat dikarenakan Indonesia menantang Vietnam pada Minggu malam nanti di Vietri Stadion. Kita bertolak ke Timnas Putri di mana Timnas Putri mendahului Timnas Putra untuk kembali masuk dalam 100 besar ranking FIFA. Hal tersebut didapat Timnas Putri seusai menjadi juara Piala AFF Wanita 2024. Kabar baik datang dari Timnas Putri Indonesia. Untuk yang pertama kalinya Timnas Putri Indonesia masuk dalam ranking FIFA 100 besar FIFA, usai berhasil juara Piala AFF Wanita 2024. Ranking Timnas Putri Indonesia melesat dari urutan 104 menjadi peringkat 97. Timnas Putri Indonesia mengumpulkan 1.210 poin dari 1.196 poin. Di Piala AFF Wanita 2024, Timnas Putri Indonesia mampu bermain hingga berhasil menjadi juara untuk yang pertama kalinya. Di Piala AFF Wanita 2024, Timnas Putri tidak pernah mengalami kekalahan dengan 3 kemenangan dan sekali imbang. Meskipun mampu menembus 100 besar ranking FIFA, namun Timnas Putri Indonesia masih kalah dengan 4 negara ASEAN lainnya, yaitu Timnas Putri Vietnam berada di peringkat 37 ranking FIFA, disusul Filipina di peringkat 41, Thailand di 45, dan Myanmar 55. Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir akui tidak puas dengan hasil imbang kala Timnas berjumpa Laos. Meski demikian, pihaknya mengapresiasi skuad Garuda yang sudah bekerja keras. Kemarin saya tidak puas dengan hasilnya. Ketum PSSI Pak Erick Thohir yang berada di Bali dalam rangka pembukaan putaran nasional bola pantai Indonesia 2024 yang digelar di Pantai Legian, Kuta Bali, terkait hasil yang didapat Timnas di Piala Asian berjumpa Laos. Erick Thohir mengapresiasi skuad Garuda meski tidak puas dengan hasil yang didapat. Namun Erick Thohir mengapresiasi dan berterima kasih atas kerjasama seluruh tim. Ya, saya apresiasi dengan perjuangan pemain. Saya berharap melawan Vietnam bisa bermain lebih baik, lebih tenang, maklum pemain muda, dan saya yakin Coach Sintayong sudah tahu kelebihan dan kelemahannya. Jadi masing-masing kita kembali harus bisa memanfaatkan semua daripada program yang kita sedang jalankan. Indonesia harus puas bermain imbang 3-3 lawan Laos di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, ditambah kartu merah Marcelino Ferdinand di laga itu. Dan berikut ini tanggapan para supporter Timnas Garuda. Sejujurnya lihatnya greget sih, soalnya ada beberapa kesalahan-kesalahan yang bikin Indonesia imbang gitu. Terus tadi di gol terakhirnya Laos kayaknya itu seharusnya enggak. Soalnya tadi dilihat di tribun harusnya bolanya udah keluar. Tim ini dibentuk belum lama ya, jadi Sintayong mungkin masih komposisi pemain yang pas lah ya. Lebih tadi kan lawan 10 pemain ya, Marcelino, tapi masih harus ada. Insya Allah Indonesia bisa tetap juara. Untuk pertandingan malam ini melawan Laos bagus, kerja timnya sangat bagus. Sayang Marcelino kena kartu merah, kurang sedikit mengontrol emosinya. Untuk pertandingan kedepannya semoga poin 3 terus. Terima kasih. Setelah berhasil ditahan imbang oleh Laos di kandang sendiri, Timnas Indonesia akan melakukan sejumlah perubahan, tapi PSSI kesulitan memanggil sejumlah pemain seperti Ivar Jenner dan Justin Hunter, sementara tim Laos mengapresiasi pemainnya karena berhasil mencuri poin di kandang Indonesia.
Dalam sesi jumpa wartawan setelah laga Indonesia versus Laos, pelatih Laos, Hak Hyuk Jun mengapresiasi anak asuhnya yang berhasil mencuri poin di kandang Indonesia dalam pertandingan di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Laos menahan imbang Indonesia dengan skor 3-3. Diakui Laos, Indonesia merupakan lawan kuat dan harus dihentikan dengan pertahanan yang disiplin, namun Laos merasa jika permainan mereka jauh lebih rileks dibandingkan saat melawan Vietnam. 전술도 좋았고 이렇게 이기게 된 거는 우리 팀이 열심히도 했지만 운도 좋았던 것 같습니다. 베트남전은 정말 이제 대회 제가 라오스에 와서 훈련을 하고 첫 대회가 지금 exhibition이었고요. 첫 경기가 베트남전이었습니다. 물론 저도 긴장했고 선수들도 긴장했습니다. 또 물론 베트남이 워낙 큰 팀이었고 지금 한번 경기를 하고 나서 선수들의 긴장도 좀 풀리고 좀 더 운동할 수 있다 자신감을 선수들한테 불어넣어줬고 열심히 뛰자 하고 또 전술적으로 우리가 떠오르는 훈련들을 좀 많이 집중적으로 해서 그 결과가 운 좋게 그렇게 나오는 거라고 저는. Sementara itu pelatih timnas Shin Tae-yong menyebut jika permainan Marcelino Ferdinand malam ini adalah yang terburuk, mendapatkan kartu merah sehingga pelatih harus memikirkan taktik lain. Indonesia ingin memanggil Ivar Jenner dan Justin Hunter namun terkendala klub dan juga menyingkapi jadwal pada Piala AFF 2024 yang rentan memicu cedera pemain. Pelatih timnas Shin Tae-yong dikenal dengan kebiasaan mencoba-coba formasi dalam setiap pertandingan. Hal ini pun nampak dalam laga grup B AFF Indonesia kontra Laos di Stadion Manahan Solo yang berakhir imbang 3-3 dalam laga itu. STY menggunakan formasi 3-5-2, sementara menang melawan Myanmar di laga pertama. STY menggunakan formasi 3-4-3. STY juga melakukan 4 perubahan komposisi pemain dari laga pertama saat melawan Myanmar. Rafael Strike, Kakak Rudianto, Raihan Hanan dan kiper Dava Fasya menjadi starter pada laga melawan Laos. Di posisi kiper Dava menggantikan Cahya Supriyadi, sementara di pertahanan STY menurunkan trio Kakang Rudianto, Ferrari dan Kadek Arel, kemudian menggeser Doni Tri Pamungkas ke bek sayap kiri dan Pratama Arhan di kanan. Di laga melawan Arab pada kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, STY mengubah formasi dari 3-5-2 menjadi 3-4-3, membuahkan kemenangan. Namun sayangnya kebiasaan gonta-ganti formasi dan komposisi pemain kali ini gagal membawa kemenangan di laga kedua Piala AFF bagi timnas Indonesia. Malam nanti Indonesia akan melawan Vietnam. Dengan formasi yang akan dibuat, STY bisa mendapatkan poin maksimal. Indonesia sendiri tidak bisa diperkuat stiker andalan yaitu Marcelino yang disanksi 2 kartu kuning hingga mendapatkan kartu merah kontra Laos kemarin. Namun dengan hasil imbang melawan Laos, Indonesia berada di puncak klasemen dengan poin 4. Indonesia bisa saja tergeser di papan klasemen, namun dilihat dari semangat Garuda Muda dan dukungan supporter pencinta timnas Indonesia, semua keajaiban itu bisa saja terjadi. Semoga malam nanti timnas Indonesia mampu mencuri 3 poin penuh kontra Vietnam di kandang lawan. Mari kita support timnas kita.